Kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan setiap kami kekasih-kekasih Kristus untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami telah memuji menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau duduk diam diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Memberkati setiap sidang jemaat Allah yang hadir. Setiap tubuh pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Kami menawan segala pikiran dan meletakkannya di bawah kaki Kristus. Kami percaya siapapun kami yang hadir, baik kami yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman, setiap kami tanpa terkecuali, setiap kami pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang saya boleh melayani hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Darniati Pariaji yang kami kasihi dan kami doakan. We love you Ibu. Kami terus berdoa untuk Ibu bersama dengan keluarga. Dan terimalah salam dari mimbar ini, lantai 4, lantai 3, lantai 2. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, yang ada di rumah juga terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Kalau saudara gak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu keren hari ini, bilang saudara. Haleluya, sedikit peres sekali-sekali saudara. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya bisa tolong ditampilkan. The four foundation of life. 4 pondasi dalam kehidupan. Dasar menentukan ketinggian. Dasar menentukan apa saudara? Ketinggian. Seringkali sebelum Tuhan memakai seseorang, Tuhan menyiapkan dasar bagi orang tersebut. Gedung 10 lantai dengan gedung 1 lantai, pondasinya atau dasarnya berbeda. Yang ngerti bilang amin dulu saudara. Jadi jangan ukur kemajuanmu dengan kemajuan orang lain. Bisa saja orang lain lebih maju lebih dulu, mungkin engkau maju belakangan karena pondasimu sedang didalemin sama Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Makanya jangan mikir macem-macem. Setiap kita Tuhan punya rancangan yang ajaib. Bilang kiri kanan saudara, jangan macem-macem mikirnya, makanya bilang. Oleh karena itu kita akan belajar dasar dalam hidup ini akan menentukan apa yang akan kita terima. Firman Allah mengatakan dalam Injil Matius 7 ayatnya yang ke-25. Matius 7, 25. Yuk sama-sama kita baca. Tiberias Gading Nias yang di rumah ataupun yang ada di gereja. 3, 2, ya. Tetapi rumah itu sebab didirikan, sama-sama bilang sama saya, turunlah hujan. Datanglah banjir, angin melanda. Dari ayat yang kita baca ada sebuah rumah dibangun. Alkitab mengatakan rumah itu dibangun di atas batu. Dan di rumah itu saudara, datanglah Alkitab bilang turunlah hujan, bicara tekanan dari atas. Datanglah banjir, bicara tekanan dari bawah, lalu angin apa? Melanda rumah itu. Ini bicara pressure. Tekanan dari bawah bicara mengenai anak buah, anak kita sendiri. Apapun yang di bawah kita nekan kita. Tekanan dari atas bicara orang tua, bicara bisnis, bicara bos, bicara pimpinan kita. Nekan dari atas untuk kita achieve target dan sebagainya. Tekanan dari kiri kanan bicara mengenai kolega, teman kita, sahabat kita, teman-teman sepermainan kita yang juga menekan kita. Makanya repot. Hidup ini kalau pondasinya bukan Yesus, pasti hancur hidup kita. Hidup ini kalau pondasinya nggak benar, saudara mau bangun apapun nggak akan bertahan lama. Pasti datang cobaan, datang ujian, datang hujan, datang banjir, datang angin, rata sama tanah. Yang ngerti bilang amin dulu.
Oleh karena itu kita akan belajar ada 4 pondasi yang ingin saya bagikan sama saudara. Tentunya nggak akan bisa dibahas 4-4-nya. Sebenarnya bisa 30, bisa 50. Tapi saya ingin memilih 4 yang Tuhan taruh di hati saya dan doa saya. Lantai 4, lantai 3, lantai 2 yang ada di lantai rumahnya. Setiap kita semuanya diberkati Tuhan. Yang percaya pasti diberkati. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Pondasi apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah be careful what you copy. Hati-hati dengan apa yang saudara tiru. Hati-hati dengan apa yang saudara ikuti. Hati-hati dengan apa yang saudara copy. Karena hidup ini kita mengikuti orang lain, kita mencontoh orang lain. Makanya hidup ini cuma 2 kemungkinannya. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Pilihannya cuma kita yang mempengaruhi dunia atau dunia yang pengaruhi kita. Pilihannya dunia yang ubah kita atau kita yang ubah dunia. Sesederhana itu. Puji Tuhan, Tuhan bilang kamu adalah garam. Garam itu mempengaruhi atau dipengaruhi? Mempengaruhi. Puji Tuhan, Tuhan bilang kamu adalah terang. Terang itu mempengaruhi apa dipengaruhi? Mempengaruhi. Bilang kiri kanan saudara, kita dipanggil untuk mempengaruhi. Bilang sama yang baru ngomong, bilang udah. Diam aja lah saudara semua. Mari kita lihat apa saja. Ayat yang kelima, Ibrani 8 ayat yang kelima. By the grace of God, by His favor, saudara saya jamin atas anugerahnya, saudara pulang pasti diberkati. Amin saudara. Jangan lupa 9 Desember Natal Tiberias. Colek kiri kanan saudara, ayo sampai jumpa di Natal Tiberias, bilang saudara. Choirnya aja 12.000 saudara, jangan telat datang. Ibadah jam 6, saudara udah muncul jam 6 pagi di sana. Yuk sama-sama kalau nggak mau pulang malam parkir, datang ke GBK, parkirnya di mana? Grogol. Ibrani 8 ayatnya yang kelima, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dari apa yang ada, ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas. Sama-sama bilang sama saya, menurut contoh. Musa disuruh membangun oleh Allah kemah suci. Dan Allah bilang dengan sangat spesifik, dengan sangat jelas. Allah bilang jangan bangun berdasarkan apa yang kamu lihat. Berdasarkan apa yang dunia tawarkan. Bukan berdasarkan contoh di dunia. Tapi bangunlah kemah suci, ingatlah kata Alkitab. Kamu harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu. That's why kenapa Tuhan pernah datang ke dunia. That's why kenapa Yesus pernah datang ke dunia. Karena dia hidup sebagai manusia untuk memberi kita apa? Contoh bagaimana seharusnya anak Tuhan hidup di muka bumi ini. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu kita copy dari dunia ini. Yang pertama, catat dalam catatan saudara, be careful what you copy from culture. Hati-hati dengan apa yang saudara tiru. Contoh dari culture, dari kultur, dari mindset dunia. Firman Allah Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah apa dan yang berkenan. Bilang kiri kanan saudara, kita dipanggil untuk berbeda. Amin. Hati-hati, nilai-nilai dunia, mindset dunia, pola pikir dunia, filosofi dunia, filsafat dunia, kelihatannya bijaksana, kelihatannya sesuai dengan nilai kekristenan, sebenarnya enggak. Apa mindset dunia? Yang kelihatannya sesuai dengan nilai kekristenan, tapi enggak. Yang paling sering orang Kristen salah paham. Yang paling pertama, yang orang Kristen suka salah paham dan dikira itu dari Tuhan. Jangan sampai mindset ini ada dalam pikiran orang percaya. Apa? Yang pertama, hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Masih banyak orang Kristen yang percaya hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau saudara percaya itu silakan.
Tapi firman Allah berkata dengan jelas, kita naik bukan turun. Kita jadi kepala bukan ekor. Firman Allah bilang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tapi Pak, kan kenyataannya ekonomi lagi turun Pak. Tapi Pak, kan kenyataannya pendapatan saya turun Pak. Biasanya saya dapat 100 juta per detik Pak. Ayo cepat-cepat bilang amin dulu. Kalau duit memang paling gampang mancingnya. Tapi Pak, biasa 100 juta Pak per bulan. Sekarang 60 juta Pak. Kan itu fakta Pak. Turun Pak. Bapak bisa ngomong apa? Ayat yang Bapak bilang gak turun tapi naik, kenyataannya turun. Saya akan jelaskan sama saudara dengan cara yang sederhana. Bahwa kita sebenarnya walaupun turun tapi sebenarnya kita naik. Bilang amin. Kalau saudara pergi ke kebun teh di puncak. Di kebun teh ke puncak, jalan ke puncak itu gak selalu naik ke atas kan. Nggak selalu gigi satu kan. Karena kalau gigi satu mulu ompong giginya nanti. Jalan ke puncak ada kalanya turun. Saya mau tanya kalau naik dan kalau turun saya mau tanya. Itu walaupun jalanannya turun dia menuju ke atas apa menuju ke bawah? Ke atas apa ke bawah? Walaupun jalanannya turun. Itu yang terjadi dalam hidup orang percaya. Walaupun kelihatannya saudara sedang turun. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan sedang mengangkat engkau naik. Amin. Saya berharap saudara gak cuma tepuk tangan karena gak enak sama yang samping. Walaupun kelihatannya turun, sebenarnya kita sedang naik. Yang repot begini, banyak anak Tuhan ketika jalanannya lagi turun, jalan kita di depan lagi turun, di samping kita jalannya lagi apa? Yang gitu aja gak ngerti lah. Ini jalan nih. Kan lagi kalau kita jalan lagi, sampingnya lagi apa? Pinter adik-adik. Kalau kita lagi di jalan yang turun, di samping lagi, terus kita kaget. Loh, kok saya ikut Tuhan turun? Kok dia anak dunia naik? Bodohnya kita putar balik. Kita ikutin dia. Memang dia naik, tapi sementara. Sesungguhnya dia naik, tapi sedang turun. Kita turun, tapi sedang naik. Orang dunia gak ngerti konsep ini. Apalagi kalau saudara yang belum makan sarapan siang. Jangan gini. Hah? Turun tapi naik. Naik tapi turun. Saya akan bilang ini pendeta mabok nih pendeta nih. Saya selalu bilang makanya kalau ada orang Kristen yang suka bilang gini sama saya. Pak kenapa ya kalau saya udah bertobat sungguh-sungguh kok malah bisnis saya turun ya. Pernah dengar gitu kan? Sebenarnya bukan turun. Engkau memang lagi di jalannya Tuhan lagi. Tapi sesungguhnya engkau sedang naik. Orang yang tinggalin Yesus untuk dapat bisnis, dapat job, naik apa turun? Naik, tapi sementara. Orang yang melakukan cara yang curang untuk naik ke atas, naik apa turun? Naik, tapi sementara. Orang yang fitnah saudara dan bikin saudara turun, turun apa naik? Turun bos, kan gitu. Edan susah amat di sini. Sebenarnya kita sedang kelihatannya lagi, tapi sebenarnya Tuhan sedang. Sabar bu, jangan emosi bu. Atau contoh paling gampang, mungkin saudara bingung naik turun ini apalah ini Gideon. Kalau saudara main panah, ketika panahnya ditarik kelihatannya apa? Jangan kau bilang turun. Nggak ada panah turun, lapet, nggak ada. Emosi jadi lama-lama di sini. Panah ditarik turun, dari mana panahnya? Woi. Udah deh saudara kalau nggak mau jawab diem aja diem. Kadang-kadang kalau diem kelihatan pinter. Panah, awas kau jawab turun lagi ya. Panah kalau ditarik, mundur itu yang benar.
Kalau ditarik kelihatannya mundurnya paling berapa langkah. Tapi giliran dilepas. Naik lagi. Sik si batu manikam di parjoge. Jule. Gue kira udah bertobat Adi. Di sini masih. Panah dilepas, mana hubungannya naik, mana? Ya, perjamuan kudus langsung yuk. Saya pesan ya kalau ikut jadwal saya sarapan dulu. Lunch dulu. Karena kalau perut kosong, nyampenya lama. Lama ini. Naik. Panah dilepas naik dari mana lah. Cara dunia. Apalagi mindset dunia yang kelihatannya rohani. Tapi gak rohani. Ini yang paling sering anak muda lakukan. Follow your heart. Ceile. Paye lapet. Follow your heart. Ceile. Alkitab gak pernah bilang. Maka Yesus berkata kepada Petrus. Petrus follow your heart. Gak ada. Alkitab gak bilang follow your heart. Alkitab bilang follow your God. Hati kita bisa nipu. Berapa banyak dari kita yang hari ini menanggung rugi, rasa sakit yang sama. Berapa banyak dari kita yang masih mengalami merasa kerugi, merasa penderitaan. Karena mengikuti hati kita. Alkitab bilang hati kita licik. Hati kita bisa nipu kita. Follow your heart hanya berlaku ketika hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau hidupmu jauh dari kata Roh Kudus, hatimu kotor, pikiranmu cabul, pikiranmu jorok, ada perempuan cantik lewat dan saudara bilang sama temanmu, gimana Gus, gimana? Dan saudara bilang, follow your heart. Maka pasti yang akan terjadi apa? Dia gak mungkin hatinya bilang, Tuhan bilang jangan lakukan itu. No. Follow your heart. Kedengarannya enak di telinga, tapi sesat. Gak ada. Bukan follow your heart, follow your God. Jangan sembarangan apa-apa dunia diikutin. Saya harus ngomong ini, maaf ya. Tapi ngomongnya harus hati-hati karena streaming. Harus hati-hati. Banyak orang Kristen tanya sama saya, apa pendapat Pak Pendeta tentang perang Israel dan Palestina? What should we do? Bagaimana kita menyikapinya? Bagi saya sederhana. Yang pertama itu perang Israel dan Palestina bukan perang agama, itu politik. Yang pertama. Yang kedua, kita harus berdiri di atas kemanusiaan. Bahwa kita harus mengerti bahwa kita berdoa jangan lagi ada korban dari kedua belah pihak. Yang setuju bilang amin. Karena kalau ada anak Tuhan yang lihat pembunuhan dan bilang mantap, bunuh terus, ada yang salah sama otaknya. Dan yang ketiga, saya perlu ngomong ini, maaf ya, jangan marah sama saya, maaf ya. Saya tahu ini mungkin akan nyebar kemana-mana. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau disuruh mengutuki bangsa Israel, saya dengan tegas bilang, sorry. Karena firman Allah berkata dalam kitab Ulangan, barang siapa mengutuk, akan dikutuk. Barang siapa memberkati, akan diberkati. Kalau mau tahu lebih jelas, baca Roma 11. Baca di rumah nanti, Roma 11 itu sangat menjelaskan. Saya selalu bilang sama saudara, memang perbuatan kita tidak setuju. Tapi untuk mengutuk, kita gak berani. Karena itu firman Tuhan yang bilang bukan saya. Makanya akhir zaman, second coming erat kaitannya dengan apa yang terjadi di tanah perjanjian. Saudara perlu mengerti itu, perang Gog Magog, perang Armageddon erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Makanya kalau saudara lihat di Timur Tengah sudah mulai perang dan sebagainya, berarti kedatangan anak manusia yang kedua kali semakin dekat. Alkitab bilang dalam kitab Daniel, kitab Yeskiel, kitab Yeremia, dalam kitab Wahyu, Alkitab menubuatkan ketika mereka terdesak, ketika mereka kepepet, mereka mulai berteriak memanggil Tuhan dan jagoan kita turun. Saya berdoa ketika itu terjadi, saudara dan saya semua sudah diangkat Tuhan terlebih dahulu. Amin. Makanya yang gemuk urusin badanmu. Karena kalau gemuk malaikatnya 2 yang angkat. Nanti malaikat bilang, sogode ngana kata nanti Jo, nanti kata malaikat, nanti Jo. Kita tinggal dulu. Kalau yang enteng langsung diangkat.
Itu nggak ada di Alkitab, jangan kau cari. Bukan soal gemuk, bukan soal kurus. Jadi pesan saya, kita sebagai anak Tuhan jangan ikut-ikutan. Amin. Jangan apa? Ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Doakan. Doakan ada agar segera ada perdamaian di Timur Tengah. Ini cabang saya ke-7. Semua pada tepuk tangan, cuman ini nggak tepuk tangan. Apalagi hikmat dunia yang kelihatannya benar tapi ngaco. Hikmat dunia yang bilang demikian, kalau kita hemat-hemat, kita pelit-pelit, maka kita kaya. Hemat pangkal kaya. Kalau hemat aja kaya, apalagi pelit, kaya raya. Saya selalu bilang sama saudara, poin yang kedua yang mau saya bilang sama saudara, Tuhan memberkati kita untuk jadi berkat. Yang setuju bilang amin. Bilang kiri kanan saudara, kamu diberkati untuk jadi berkat. Amin saudara. Kita perlu belajar bahwa semua yang kita punya, semua yang dipercayakan ke dalam tangan kita bukan milik kita. Semuanya milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan. Kita hanya dititipin. Kita hanya diberi percaya. Ketika Allah menciptakan Taman Eden, Alkitab bilang Taman Eden itu bukan punya Adam dan Hawa. Taman Eden itu milik Tuhan. Adam dan Hawa cuma diperintahkan untuk mengelola. Cuma diperintahkan untuk memelihara. Taman Eden bukan punyanya Adam dan Hawa. Apalagi Adam dan Inul. Taman Eden hanya dipercayakan. Sambil saya undang pemain badminton bisa bantu saya. Sama-sama bilang sama saya cuma dipercaya. Sama-sama bilang sama saya, semuanya punya Tuhan. Amin. Kita cuma apa? Dipercaya. Saya selalu bilang sama saudara, suatu hari saya makan, anak saya Genesaret pengen kentang french fries. Kami pergi ke McD. Sudah tahu dong kentang McD itu kalau panas-panas, enaknya minta ampun. Jadi kami drive thru, pesan kentang McD sama Gene sama keponakan saya, abang-abangnya dia. Makan datanglah kentang McD, datang. Gene makan masih panas. Terus abang-abangnya dia keponakan saya ambil beberapa kentang. Jangan kata Gene, ini punya saya. Ih mati, anak pendeta kok pelit mati saya dia. Gak boleh Gene, gak boleh pelit. Jadi saya di samping, saya liatin gitu, gak boleh pelit. Saya coba-coba dong, kalau abang-abang keponakannya, sepupunya dia ngambil gak dikasih, kalau papanya ngambil pasti beda dong. Saya ambil dari Gene, saya kaget loh. Jangan dong papa, ambil yang lain jangan ini. Ih mati saya, ini si Lapet kurang ajar saya bilang. 3 pikiran saya. Yang pertama, Gene nggak tahu dari mana french fries itu berasal. Dari mana kentang itu berasal? Awas tuh bilang McD berantem kita. Enggak sekalian dari tukang penjual kentang Pak. Kentang itu berasal dari siapa? Saya. Yang kedua, kapanpun saya bisa ngambil kentang itu. Kapanpun. Kalau saya mau ambil, Gene nggak punya kuasa. Saya lebih kuat dari dia. Dan yang ketiga, kalau bicara kentang, saya nggak butuh kentangnya dia. Saya bisa beli kentang sendiri, bahkan sampai McD-nya saya bisa beli. Kamu tuh kayak McD, kenapa? I'm loving it. Yeah. Itu yang gak ketawa gak ngerti Inggris. Tapi pernah ketawa, lu ngerti? Kagak. Saya bilang sama Gene, saya bisa beli kentang 20, 30, bahkan saya bisa beli kentang 50 atau 100. Saya bisa kubur dia pakai kentang. Saya tuh dapat hikmat sederhana begini. Anggap aja kita semua stasiun berkatnya Tuhan, bilang amin. Tuhan titipin berkatnya sama kita. Kita tuh kayak JNE, kayak Tiki, kayak Si Cepat dan sebagainya. Tuhan titip barang, suruh diantar.
Tapi ketika waktunya diantar kita nggak mau, kita simpen barangnya buat kita. Sampai yang punya datang bilang begini, kok kamu nggak kirim barangnya? Oh saya punya, itu punya saya simpen di rumah. Saya berdoa semua orang di tempat ini kau diberkati Tuhan luar biasa. Saya berdoa siapapun engkau lantai 3, lantai 4, lantai 2 yang menyaksikan saya streaming. Saya berdoa ekonomimu diberkati, karirmu diberkati, keuanganmu diberkati, hidupmu berkelimpahan dalam anugerahnya. Tapi, ada tapi, belum selesai ini. Tapi, nanti ketika engkau diberkati, ada seorang anak Tuhan yang sedang berdoa, Tuhan tolong berkati aku. Dan Tuhan akan bilang, oke, kamu pergi ke anakku. Aku sudah berkati dia banyak. Kamu akan diberkati sama dia. Dan orang itu datang, mungkin saudaramu, mungkin sepupumu, mungkin kenalanmu, minta tolong sama engkau. Itu pun minjem, bakal digantiin. Tapi biasanya sifat manusia, padahal lebih, padahal banyak, mulailah alasan-alasan yang dibuat-buat, padahal gak pernah ada. Aduh, bukan gak mau tolong, tapi kita juga lagi susah. Bohong kan? Padahal kok gak susah. Aduh, bukan gak mau tolong, kita sih mau tolong, tapi baru aja kemarin bayar. Coba datang lebih cepat sebulan yang lalu, mau datang 1 abad yang lalu juga. Kalau memang hatimu pelit, gak akan pernah bisa. Makanya selalu saya bilang, berkat Tuhan itu hold it with the loose hand. Jangan digenggam. Saudara megang selang saudara genggam, keluar gak airnya? Tapi kalau saudara beginiin, keluar gak airnya? Keluar. Gereja Tiberias dibangun atas dasar pengorbanan. Kenapa Tiberias dipakai Tuhan? Karena gembala saudara dan saya, mulai dari mendiang pendeta Pariaji sampai sekarang pendeta dan dari Pariaji, mereka punya mental korban. Berapa tahun yang lalu, berapa waktu yang lalu Ibu Gembala jual rumah. Beliau seorang pengusaha properti. Totalnya 22 miliar. Kalau saya nggak salah. Apa 29 miliar, saya lupa. Saya lupa karena bukan uang saya. Beliau bilang semua persembahan uang itu masukin rekening gereja. Buat pembangunan gereja. Natal GBK beliau nyumbang pakai uang pribadi. Makanya kenapa gerejanya, gereja saudara dan saya diberkati Tuhan luar biasa. Kita buka pendaftaran 8.000 choir, yang daftar 12.000. Syat. Banyak orang pada nanya, lu kok bisa sih, lu kok bisa sih? Gak tahu, cuman Tuhan. Saya selalu bilang sama saudara, saya berdoa. Lantai 3, lantai 4, lantai 2, kau diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa saya ngomong ini? Dikit lagi mau Natal. Amin. Apa sih susahnya sih? Beras 1 kilo, telur 2 kilo, gula 1 kilo, teh, kopi, indomie, bungkus. Kalau berkatnya lebih, ambil duit 100.000, kasih amplop. Pergi ke pinggir-pinggir jalan. Kasih. Atau kalau gak mau repot, pergi ke panti asuhan. Atau kalau gak mau repot, pergi ke panti jompo. Atau kalau benar-benar gak mau repot, suruh orang kasih duit biar uang itu jadi berkat buat orang lain. Amin. Saya berdoa saudara gak hanya tepuk tangan, tapi saudara mau melakukannya. Kalau engkau punya perusahaan, pegawaimu, kumpul. Saya mau kasih THR. Pak, tapi saya bukan orang Kristen. Kristen gak Kristen, saya mau berkati. Kenapa? Karena Tuhan saya murah hati, saya anaknya juga murah hati. Masing-masing 1 juta. Istri saudara bilang kebanyakan, ya udah 100.000. Bilang kiri kanan saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.